Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi pada hari ketiga dalam 40 hari doa puasa nasional kita bersama, 12 Februari. Tema firman Tuhan hari ini, Yesus Pengudus. Kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Tuhan, sungguh kami memohon pewahyuan daripadamu. Terangi batin kami agar kami mampu mengerti sabdamu. Dalam nama Yesus. Amin. Yesus Pengudus diambil dari Yohanes 17 ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Istilah pengudusan atau sanctification menunjuk kepada istilah bahasa Ibrani, yaitu kata kerja kadas, yang berarti menyucikan, dengan kata sifat kados, serta kata benda kodes. Kata kadas dianggap berhubungan dengan istilah kadas, yang berarti bersinar. Istilah kadas ini berasal dari akar kata kad, yang arti dasarnya ialah memotong. Penggunaan istilah ini dalam perspektif agama menunjuk kepada arti adanya pemisahan yang menghubungkan dengan Tuhan kepada kedudukan istimewa, yaitu persatuan atau persekutuan dengannya. Pengudusan dalam artian ini menegaskan tentang adanya pemisahan kepada Allah yang olehnya ada penyucian dan kesucian atau kekudusan hidup dengan kualitas rohani, etika, serta moral yang pasti berlandaskan hubungan dengan Allah itu. Menguduskan dalam artian ini adalah tindakan Tuhan Allah yang memisahkan orang berdosa dari dosa yang dipisahkan ke dalam dirinya, yang dijadikan kudus melalui pekerjaan Yesus Kristus di kayu salib. Ibrani 2 ayat 11, pasal 9 ayat 15 dan 27. Menjadi kudus berarti memperoleh bagian dari kekudusan Allah melalui pekerjaan Yesus Kristus, sehingga menjadi kudus sebagai manusia baru. 1 Petrus 2 ayat 24 dan 2 Korintus 5 ayat 17. Implikasi dari kebenaran ini menegaskan tentang beberapa kebenaran, antara lain yaitu: pertama, Yesus Kristus Sang Maha Kudus menguduskan umatnya bagi dirinya, sehingga umatnya menjadi kudus di dalam Dia. Yohanes 17 ayat 19, Efesus 2 ayat 19. Kedua, di dalam Yesus Kristus Sang Pengudus yang Maha Kudus, umatnya diamarkan tanggung jawab untuk membuktikan kehidupan kudus dengan hidup kudus di dalam kekudusannya, karena Ia adalah Maha Kudus. 1 Petrus 1 ayat 15-16, Imamat 11 ayat 44 sampai 45 dan pasal 19 ayat 2. Yang ketiga, di dalam Yesus Kristus Sang Maha Kudus, umatnya yang telah dikuduskannya diberi hak dan keberanian serta jalan masuk kepada Allah Bapa dengan penuh iman. Efesus 3:12. Dan yang keempat, di dalam Yesus Kristus Sang Maha Kudus, umatnya dikaruniai akses khusus untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah, untuk menerima rahmat dan kasih karunia serta pertolongan yang pasti daripadanya. Ibrani 4 ayat 16. Kelima, di dalam Yesus Kristus Sang Maha Kudus, umatnya beroleh kepastian untuk melihat kemurahan Allah dan menikmati semua berkat-Nya guna menjadi berkat kepada dunia. Matius 5 ayat 8, Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 dan Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, Yohanes 17 ayat 18, pasal 20 ayat 21 dan 1 Yohanes 4 ayat 12 dan 13. Dalam kaitan ini, dapatlah dikatakan bahwa di dalam Yesus Kristus Sang Maha Kudus, kuasa pengudusannya meneguhkan kehidupan umatnya
untuk menjadi umat kudus milik Allah yang hidup kudus bagi kemuliaan namanya. Perenungan tentang Yesus Kristus Pengudus menegaskan tentang beberapa kebenaran Alkitabiah tentang diri, kuasa, dan karya mulianya yang dapat ditegaskan sebagai berikut. Pertama, Yesus Kristus Pengudus menegaskan bahwa Ia adalah kudus. Dan ada padanya kuasa untuk menguduskan umatnya, di mana di dalam Yesus Kristus umatnya dikuduskan dan dikaruniai bagian dalam kekudusannya, serta diberi hak istimewa untuk menjadi kudus dan disebut umat kudus, bangsa yang kudus milik Tuhan Allah. Di samping itu di dalam Yesus Kristus Allah yang Maha Kudus, Ia adalah imam besar maha sempurna yang memberi hak istimewa kepada umatnya untuk masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Karena itu ada tuntutannya agar umatnya menjadi kudus dan hidup kudus seperti hakikat dirinya yang Maha Kudus, karena kepada mereka telah dikaruniakan hak istimewa untuk memperoleh bagian di dalam kekudusannya, untuk menjadi kudus di dalam Dia. Kedua, di dalam Yesus Kristus Sang Maha Kudus ada kuasanya yang menguduskan umatnya bagi dirinya, sehingga umatnya menjadi kudus di dalam Dia dengan tanggung jawab untuk membuktikan kehidupan kudus dengan hidup kudus di dalam kekudusannya. Di samping itu, di dalam Yesus Kristus Sang Maha Kudus, umatnya yang telah dikuduskannya diberi hak dan keberanian serta jalan masuk kepada Allah Bapa dengan penuh iman, yang merupakan akses khusus untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk menerima rahmat dan kasih karunia serta pertolongan yang pasti daripadanya, dengan kepastian untuk melihat kemurahan Allah dan menikmati semua berkat-Nya yang meneguhkan kehidupan mereka guna menjadi berkat kepada dunia di mana mereka terutus oleh-Nya. Yohanes 17 ayat 18 dan pasal 20 ayat 21. Amin. Renungan ini ditulis oleh YT. Pokok doa kita hari ini ada 3. Pertama, kita bersyukur atas anugerah Allah dan kesempurnaan karya Kristus. Kita yang percaya ini memperoleh bagian dalam kekudusan Kristus. Yang kedua, kita berdoa agar setiap orang percaya hidup dalam sukacita dan pengharapan penuh dalam Kristus yang telah menguduskannya. Yang ketiga, kita berdoa agar setiap orang percaya hidup dengan menjunjung tinggi kekudusan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang Maha Kudus. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang sempurna. Melalui karya Yesus Kristus, kami sangat percaya. Kini kami telah memperoleh bagian dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami sekarang berdoa agar setiap orang percaya hidup dalam sukacita dan pengharapan penuh di dalam Kristus Yesus yang telah menguduskan kami semuanya. Kami berdoa agar setiap orang percaya hidup menjunjung tinggi kekudusan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon berkat ini. Amin.